Baru saja sebuah kabar mengejutkan datang, yaitu sebuah pesawat ATR-42 hilang kontak. Tanggal 17 Januari 2026, sebuah pesawat bermesin turboprop hilang kontak. Pesawat yang hilang tersebut adalah pesawat ATR-42-500, bukan ATR-400 seperti yang banyak diinformasikan sebelumnya. Pesawat dengan registrasi PKTHT dan nomor seri 611 ini dioperasikan oleh Indonesia Air Transport atau IAT. Siang itu pesawat PKTHT diketahui menjalani penerbangan charter, bukan penerbangan komersial berjadwal. Penerbangan ini disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan rute Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Sultan Hasanuddin Makassar. Di dalam pesawat tersebut terdapat 11 orang, 8 diantaranya adalah kru, sementara 3 orang lainnya merupakan penumpang. Menurut rencana, pesawat seharusnya mendarat sekitar pukul 12.20 WIB atau pukul 13.20 WITA. Namun, sekitar pukul 13.17 WITA, ketika pesawat sudah berada dalam fase turun atau approach menuju Makassar, tepatnya menuju ke runway 21, saat itu pihak ATC melihat pesawat tiba-tiba saja keluar dari jalur yang seharusnya. Maka kemudian pihak ATC pun langsung menghubungi pilot dari penerbangan tersebut, namun pada saat itulah kontak terputus. Sejak saat itu, tidak ada lagi kontak dengan pesawat ATR tersebut. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada juga sinyal peringatan. Posisi terakhir pesawat itu diketahui berada di wilayah perbukitan, tepat di perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan bentang alam pegunungan kapur dengan kontur yang terjal dan tidak bersahabat bagi penerbangan rendah. Bukit-bukit curam, lembah sempit, serta minimnya area darurat membuat kawasan ini kerap menyulitkan navigasi visual dan sinyal radio. Kondisi cuaca saat kejadian pun tidak sepenuhnya mendukung. Laporan awal menyebutkan bahwa cuaca di sekitar Maros berawan tebal, dengan kemungkinan hujan ringan. Dalam kondisi seperti ini, jarak pandang bisa menurun drastis, terutama saat pesawat berada di ketinggian rendah menjelang pendaratan. Hingga saat ini, pesawat PKTHT belum tiba di landasan, dan di balik titik koordinat terakhir itu, tersimpan pertanyaan besar tentang apa yang terjadi dalam menit-menit terakhir penerbangan. Namun setelah hilang kontak dengan pesawat tersebut, sebanyak 5 personil dikerahkan untuk asesmen awal, disusul 15 personil tambahan dengan potensi kekuatan hingga 40 personil. Basarnas juga mengerahkan 1 unit drone untuk memperluas pencarian dari udara. Informasi awal hilang kontak diterima dari Airnav Indonesia Cabang Makassar. Data pemantauan penerbangan dari Flight Radar 24 menunjukkan pesawat berangkat dari Yogyakarta pada pukul 8.08 waktu Indonesia Barat, sementara FlightAware mencatat pesawat terakhir terpantau pada pukul 12.22 WITA. Salah satu sumber mengungkap bahwa riwayat penerbangan mencatat, sehari sebelumnya, pesawat ini terbang dari Bandung melalui Bandara Internasional Hussein Sastranegara menuju Semarang via Bandara Internasional Ahmad Yani, lalu melanjutkan ke Yogyakarta. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih berlangsung. Dan sampai video ini dibuat, status teknis pada pesawat ATR-42 yang hilang itu adalah dead rescue. Walaupun belum ada informasi resmi dinyatakan bahwa pesawat tersebut jatuh, tapi secara teknis disebutkan bahwa peluang selamat dari pesawat ini kecil. Beberapa saat setelah pesawat itu hilang kontak, statusnya disebutkan adalah alerta atau alert phase, dan kini telah naik ke distress phase atau distress phase. Alasannya, berdasarkan hitungan bahan bakar atau fuel endurance, ATR-42-500 itu maksimal terbang sekitar 4-5 jam, atau tergantung load. Pesawat itu diketahui hilang pada pukul 13.00 dan sampai proses pencarian atau sekitar pukul 16.30 sore waktu setempat, artinya bahan bakar pasti sudah habis. Maka kemungkinan pesawatnya sudah berada di tanah, hanya saja belum ditemukan. Dan jika kita melihat mengenai sejarah penerbangan ATR-42, maka kita juga akan kembali ke histori di mana ATR-42 pernah juga mengalami beberapa insiden. Seperti Trigana Air penerbangan 267 yang terjadi pada tahun 2015, yang menggunakan ATR-42-300. Kemudian juga kecelakaan berikutnya adalah Trigana Air ATR-42 pada saat sebuah pesawat tergelincir pada tahun 2024. Lalu insiden mesin dan pendaratan darurat yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2010 yang melibatkan ATR-42-300 milik Trigana Air dengan registrasi PKYRP. Dan jika kita bicara tentang Indonesia Air Transport, maka kita akan menelusuri lebih jauh mengenai sejarah maskapai dan pesawat yang mengalami kecelakaan, yaitu ATR-42. Kita langsung bedah siapa sebenarnya operator di balik penerbangan ini. Nama maskapainya adalah Indonesia Air Transport atau biasa disingkat IAT. Mungkin banyak dari kalian yang asing atau belum pernah dengar nama ini. Wajar, karena tiket mereka nggak dijual di aplikasi travel buat liburan. Tapi faktanya, Indonesia Air Transport adalah salah satu maskapai yang paling senior di Indonesia. Mereka sudah berdiri sejak tahun 1968.
Dulunya, IAT ini didirikan sebagai divisi udara untuk Pertamina. Jadi, sejak lahir, DNA maskapai ini adalah maskapai pekerja keras. Habitat asli mereka bukan bandara internasional yang mulus, tapi landasan perintis di tengah hutan, kilang minyak lepas pantai, dan area pertambangan. Karena klien utamanya adalah perusahaan minyak raksasa seperti Total, Vaiko, atau ConocoPhillips, standar operasional mereka sebenarnya sangat ketat, mengikuti standar safety korporasi multinasional. Jadi ini bukan maskapai kemarin sore, tapi operator veteran yang spesialis di medan berat. Meskipun keberadaan pesawat belum ditemukan, namun tentu besar harapan kita bahwa pesawat tersebut ditemukan dalam keadaan kondisi utuh dan semua penumpangnya selamat. Kita doakan juga tim SAR dan pihak terkait yang sedang berjuang agar segala prosesnya berjalan dengan lancar. Untuk update berikutnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.